Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau membaca hal yang ringan saja berkaitan dari aura jiwa sahabat kebahagiaan. Apakah ada sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kamu, dimana ini adalah mempengaruhi aura jiwa kamu? Seperti apa suasananya? Seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau energi seseorang. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Aura jiwa sahabat kebahagiaan di bulan Oktober ini, dan apa yang akan terjadi di dalam sebuah kehidupan kamu, seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama sahabat kebahagiaan. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan hening sejenak, rasakan energi kamu, dan sebut nama kamu dalam hati. Sebut nama sahabat kebahagiaan dalam hati. Karena Kevin akan terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan yang menyebut namanya di dalam hati. Untuk sahabat kebahagiaan yang nyebut nama kalian di dalam hati, bagaimana aura jiwa kalian? Kita akan cek. Untuk energinya, ini adalah energi aura sahabat kebahagiaan yang terkoneksi kepada semesta, terkoneksi juga kepada diri kamu yang terdalam. Ada hal apa yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini yang mempengaruhi aura jiwa sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Untuk energi kartu yang pertama, energinya adalah, oke sahabat kebahagiaan, aku dilindungi, aku diberkati. Tuhan semesta alam melindungi sahabat kebahagiaan. Ini adalah kata yang terlintas dalam kartu protection. Sahabat kebahagiaan, ternyata hal-hal positif terjadi untuk sahabat kebahagiaan. Kamu tidak mudah untuk disakiti. Kamu tidak mudah untuk mungkin dikirim hal-hal yang sifatnya adalah black magic ataupun apa. Ini kamu memiliki kekuatan jiwa dan power yang kuat banget. Semesta memang melindungi kamu. Kenapa kamu bisa dilindungi di sini? Karena mungkin kamu adalah orang-orang terpilih yang memang ditugaskan oleh semesta memberikan sebuah misi jiwa. Masing-masing di antara sahabat kebahagiaan mungkin memiliki kemampuan spiritual, dan di antara sahabat kebahagiaan yang memiliki empati yang kuat, sekarang giliran semesta untuk melindungi kamu. Protection di sini warnanya adalah hitam. Hitam bukan berarti warna aura yang gelap, aura yang negatif, bukan. Warna hitam di sini menyimbolkan tentang seseorang yang pada dasarnya memang memiliki kekuatan dan juga power untuk bisa melindungi diri sendiri. Ya, ada sebuah ruang yang akan sahabat kebahagiaan ciptakan di dalam batin kamu. Ruang tersebut adalah ruang jiwa kamu. Mungkin sebagian di antara sahabat kebahagiaan yang biasa melakukan sebuah meditasi, pasti kalian akan menemukan sebuah ruang untuk diri kamu sendiri. Entah itu di dalam ruang jiwa kamu itu adalah sebuah danau yang cukup luas dengan rumput hijau yang mengelilingi danau dengan udara yang segar. Jika mungkin sahabat kebahagiaan bermeditasi dan kamu menemukan ruang jiwa kamu di sana, mengindikasi bahwa diri kamu memang terlindung dari banyak hal. Yang akan terjadi dalam waktu dekat ini apa? Kamu tidak akan pernah terpengaruh kepada hal-hal yang membuat kamu itu terpancing akan sesuatu. Tadinya mungkin kemarin-kemarin kamu udah sekali terpancing dengan gosip, mungkin dengan istilahnya postingan-postingan apapun, atau mungkin juga gampang terpengaruh emosionalnya kepada seseorang yang mungkin kamu cintai, atau mungkin juga dengan orang lain. Di sini justru energi sahabat kebahagiaan terlindungi.
yang membuat kamu tidak akan terpengaruh kepada hal-hal yang banyak mengeluarkan energi, terutama energi emosional. Karena kayak melihat ruang jiwa kamu itu seperti sebuah danau yang cukup luas dengan rumput yang hijau di sana dan banyak sekali energi-energi positif di situ. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan kamu akhir-akhir ini kayak ngerasa lelah banget, kayak ngerasa capek banget, coba bermeditasi. Lihat ruang jiwa kamu di sana, temukan sebuah danau yang cukup luas, temukan sebuah padang rumput yang cukup hijau, dan hanya kamu saja yang beristirahat di situ. Ketika kamu bermeditasi memvisualisasikan ke tempat tersebut, artinya kamu akan terlindungi, terutama dalam ranah emosional. Ya, biasanya sesuatu hal yang membuat kita itu gampang marah, gampang tersinggung, itu karena emosional kita tidak terlindung. Maka dari itu energi di sini semesta memberikan perlindungan terhadap emosional kamu, sehingga saat kebahagiaan akan terlihat cukup netral. Yang akan terjadi, ya kamu nggak akan pernah terpengaruh ke hal-hal yang semacam itu. Kamu kayak orangnya tuh kayak slow, ngalir begitu saja. Dan warna hitam di sini di kartu protection ini juga melibatkan sisi energi sahabat kebahagiaan yang membuat seseorang itu penasaran dengan kamu. Ketika orang penasaran dengan kamu, artinya orang itu mudah sekali tertarik dengan sahabat kebahagiaan, tapi sulit untuk menembus diri kamu. Karena mungkin sahabat kebahagiaan sudah belajar dari pengalaman, atau mungkin juga ini adalah bagian dari afirmasi kamu bahwa kamu dilindungi, kamu diberkati. Ketika kamu berafirmasi kamu dilindungi, maka Tuhan akan melindungi kamu dari hal-hal yang sifatnya adalah negatif. Ya, bukan berarti kamu nggak akan bisa ketemu sama istilahnya black magic atau apa. Tapi di sini sahabat kebahagiaan, kamu yang berpikir secara logis, kamu yang menggunakan otak kamu untuk bekerja di situ, maka energi-energi negatif seperti black magic dan lain sebagainya tidak akan masuk ke dalam sugesti kamu. Biasanya orang yang mudah sekali terkena black magic itu adalah seseorang yang tidak berpikir secara logis dan mudah percaya kepada hal-hal sifatnya adalah black magic. Misalkan nih, tiba-tiba kamu lagi kenapa kok kayak rasanya badannya panas, kok kayak ngerasa ada sesuatu yang gak nyaman, langsung kamu kepikiran, oh aku disantet nih, aku di black magic. Dan itu bisa membuat kamu beneran terjadi saat kebahagiaan. Tapi ketika kamu kayak ngerasa badan kamu panas, badan kamu gak enak dan lain sebagainya, kamu berpikir positif bahwa oke, aku lagi kurang sehat, untuk saat ini aku akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan aku akan berpikir lebih positif lagi bahwa apa yang aku rasakan di sini adalah bentuk tubuhku yang merespon bahwa ini waktunya untuk beristirahat. Jangan apa-apa tuh pikirannya tuh kena black magic. Nah itu bisa menjadi sugesti loh sahabat kebahagiaan. Karena hal-hal yang berkaitan dari pikiran ini akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Maka dari itu berpikirlah positif. Dan semesta juga mengatakan bahwa kamu terlindungi kok. Nggak ada hal-hal yang sifatnya adalah black magic masuk ke dalam diri kamu, karena kamu dilindungi di sini. Oke, ini akan terjadi dalam waktu dekat ya, bahwa kamu adalah dilindungi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, flow, mengalir. Warnanya adalah biru. Warna biru di sini letak cakranya ada di cakra Visuddha atau di cakra tenggorokan sahabat kebahagiaan. Dan cakra Visuddha ini termasuk dalam kategori light blue atau pemurnian sahabat kebahagiaan. Pemurnian di sini adalah sesuatu hal yang mungkin membahayakan diri kamu memang dimurnikan. Dimurnikan oleh alam semesta, dimurnikan oleh aura jiwa kamu, dimurnikan oleh tingkatan spiritual kamu. Sehingga kehidupan kamu akan mengalir begitu saja. Dan mungkin sahabat kebahagiaan juga harus berhati-hati dengan perkataan-perkataan kamu ya. Sahabat kebahagiaan justru gunakan perkataan kamu ini sebagai modal untuk mendapatkan uang. Karena mungkin sahabat kebahagiaan yang pandai bercerita, pandai ngomong, kamu bisa menjadi seorang motivator, menjadi seorang konselor, kamu bisa menjadi orang marketing. Karena ini mungkin ada bakat-bakat khusus dari sahabat kebahagiaan, terutama dari cara bicara kamu. Cara bicara kamu, penyampaian kamu, ini akan mempengaruhi banyak orang untuk ngikutin diri sahabat kebahagiaan. Dan kami melihat untuk energi kartu flow di sini, mungkin dalam waktu dekat ini, kalau berkaitan dari kesehatan ya, dalam waktu dekat ini coba sahabat kebahagiaan lebih berhati-hati lagi, terutama untuk masalah-masalah yang berkaitan dari penyakitnya itu biasanya itu flu, batuk, radang tenggorokan. Jadi lebih berhati-hati ya sahabat kebahagiaan, kamu jaga pola makan kamu, jangan makan yang bersantan, berminyak, makanan pedas yang terlalu berlebihan.
Karena ada kemungkinan minggu ini nih banyak yang ngalamin radang tenggorokan, batuk, pilek. Maka lebih berhati-hati ya. Ini adalah sebuah peringatan untuk sahabat kebahagiaan. Lebih baik kamu minum yang anget-anget aja deh, minum air putih yang anget, makanan-makanan yang mungkin direbus atau apa. Dan usahakan sahabat kebahagiaan makan dengan mengolah sendiri. Jangan beli sembarangan tempat, tapi ngolah sendiri aja, masak sendiri atau apa. Karena ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan lebih sehat lagi ya. Bukan berarti makanan di luar sana nggak sehat atau apa, tapi lebih baik menjaga biar kamu tuh lebih sehat, masak sendiri aja. Kevin, aku anak kos, masa aku dimasakin? Masa aku masak sendiri, biasanya aku dimasakin sama orang lain. Nggak masalah sahabat kebahagiaan, yang penting kamu makanannya di sini teratur aja. Terutama jangan makan makanan yang sifatnya adalah banyak minyaknya. Karena ini ada kemungkinan bisa kena flu, radang tenggorokan, batuk. Ini banyak yang muncul nih sahabat kebahagiaan. Dan energi kartu flow ini yang warnanya biru ini mengindikasi tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah tenang. Minggu ini akan jauh lebih tenang lagi karena kamu mengalir apa adanya dan kamu tidak terbebani masalah-masalah yang berat. Kartu pertama adalah protection, kartu kedua adalah flow yang begitu ngalir apa adanya. Jadilah tenang seperti air yang mengalir sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan seseorang yang benar-benar mau nginiin kamu banget nih, kayak mau musik kamu banget, hati-hati dengan air yang tenang, itu terkadang bisa menghanyutkan. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Seseorang yang memaksakan untuk merusak kamu atau mungkin juga nyinggung kamu udah sabar banget di situ. Tapi hati-hati. Kalau kamu udah marah, mungkin flow kamu energinya di sini bukan lagi air yang tenang, mungkin ombak tsunami. Jangan memancing amarah sahabat kebahagiaan. Orang tenang, orang yang sabar, pendiam itu kalau marah berbahaya. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin lihat untuk energi kemarahan di kartu pertama dan kedua ini tidak ada. Justru adalah energi yang cukup positif, yaitu ketenangan, energi yang ya cukup menenangkan lah sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kalian pengen mendapatkan energi alam semesta ini, Kevin lihat elemen air itu cukup positif ya. Elemen air, Kevin melihat di sini, mungkin kamu bisa bermeditasi atau hanya sekedar grounding atau hanya sekedar jalan-jalan di sekitaran pinggir air, entah itu di danau, entah itu di sungai, atau mungkin juga di pantai. Karena ini akan lebih bisa menetralkan energi sahabat kebahagiaan, terutama dari aura jiwa kamu. Dan aura ini juga akan mempengaruhi warna biru untuk sahabat kebahagiaan. Warna biru ini identik dengan sebuah pemurnian ya. Jadi yang tadinya sahabat kebahagiaan itu kayak lagi kenapa, lagi masalahnya lagi berat, lagi kepikiran hutang, lagi kepikiran kesehatan, atau lagi kepikiran sesuatu. Coba kamu cari elemen air di situ. Entah itu danau, entah itu sungai, entah itu laut, entah mungkin kolam ikan. Saat kebahagiaan cukup berada di samping saja dan kemudian kamu berafirmasi, kamu merasakan energi ketenangan seperti air yang sedang mengalir. Kalau misalkan nggak sempet dan nggak melihat air gitu, bagaimana Kevin? Kamu bisa mendengarkan sebuah lagu atau mungkin juga musik yang suaranya adalah air. Di YouTube banyak saat kebahagiaan musik ketenangan jiwa, suara air yang mengalir. Ketika kamu dengarkan di situ, ketika kamu mendengarkan suaranya itu membuat kamu relax, membuat kamu tenang, maka aura jiwa kamu akan murni. Dan kemudian efeknya adalah berwarna light blue. Warnanya adalah light blue atau mungkin juga warna biru aquamarine. Ini mengindikasi bahwa throat chakra kamu atau chakra visuda kamu akan terbuka. Mantranya adalah Ham. Itu adalah mantranya untuk membuka throat chakra kamu atau mungkin juga cakra visuda kamu. Dengan mantra ini sahabat kebahagiaan bisa meningkatkan aura kamu, aura jiwa kamu untuk lebih tenang lagi. Mantranya adalah HAM. H-A-M. Hotel Alpha Mama. HAM. Ini untuk bermeditasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah surrender dan di sini warnanya adalah abu-abu. Warna ini sebenarnya adalah warna pelengkap. Ini biasanya paling banyak itu ada di lapisan paling atas sendiri nih sahabat kebahagiaan. Surrender tentang sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa ingin menyerah akan sesuatu. Tapi perlu diingatkan ya, ini berkali-kali Kevin menyampaikan sahabat kebahagiaan, menyerah itu bukan berarti kalah, tapi menyerah di sini
mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan kamu tidak akan terlibat oleh masalah-masalah yang besar karena kamu menyerah, karena kamu nggak mau ikut campur kepada masalah-masalah yang besar. Nanti kamu akan menemukan entah itu di lingkungan sosial kamu, pekerjaan, lingkungan pertemanan, atau lingkungan keluarga, di mana banyak sekali pertikaian-pertikaian di situ, tapi kamu memilih untuk menyerah atau tidak ikut campur. Artinya kamu diselamatkan oleh semesta. Bukan berarti kamu tidak peduli sama dia, sama mereka, tapi justru semesta menyelamatkan diri sahabat kebahagiaan untuk tidak terlibat kepada masalah-masalah yang sifatnya adalah merepet-merepet. Karena energi kamu dilindungi, terprotek. Dan mungkin kamu tidak mendengarkan kabar-kabar yang bisa menjerumus kamu. Kamu tidak mendengar kabar itu. Tujuannya apa? Semesta agar tidak melibatkan kamu ke masalah-masalah yang rumit. Ada indikasi masalah rumit bisa nyerempet ke kamu kalau misalkan kamu terlalu banyak ikut campur di sini. Lebih baik sahabat kebahagiaan kamu menyerah saja, kamu mundur aja. Kamu mundur aja kepada hal-hal yang membuat kamu tuh kayak tahu ini kayaknya masalahnya tuh rumit deh, nggak usah ikut campur kepada masalah-masalah ini. Entah itu masalah teman kamu, mungkin teman kamu ini lagi ada masalah dengan keluarga, masalah percintaan, atau mungkin juga teman kamu atau sahabat kamu atau orang terdekat kamu ini lagi terlibat dalam masalah-masalah cinta bersegi-segi yang cukup rumit. Kalau misalkan dia melibatkan kamu, mungkin dia curhat atau apa, cukup dengarkan saja sahabat kebahagiaan. Dengan melakukan hal ini, kamu cukup mendengarkan dia saja, kamu tidak terlibat secara emosional. Atau mungkin juga kamu udah ngomongin dia bla 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 tapi nggak didengar. Akhirnya kamu capek sendiri dan mungkin bisa terjadi sebuah masalah antara kamu dengan teman kamu tersebut. Itu adalah miskomunikasi. Dan warna putih di sini indikasinya itu perlindungan juga sahabat kebahagiaan yang datangnya dari leluhur. Biasanya leluhur yang old soul itu aura jiwanya itu kalau nggak warnanya orange ya, orange-nya itu kayak emas, kayak gold. Kalau nggak warnanya adalah silver atau putih. Dan di sini paling banyak adalah leluhur sahabat kebahagiaan juga melindungi kamu, yang merubah warna aura kamu yang lapisan paling atas sebagai proteksi. Itu warnanya adalah silver, warnanya adalah gold, dan warnanya adalah putih. Ini adalah pancaran diri sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga kamu adalah orang yang memang memiliki keturunan langsung dari leluhur kamu, yang memang ini adalah leluhurnya kuat banget, sehingga membuat energi proteksi kamu itu kuat juga di situ, sehingga tidak mudah terserang hal-hal yang sifatnya adalah negatif, karena memang melindungi kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian kartunya adalah ideation. Oke, ideation di sini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah ide, kreativitas, dan Kevin merasakan bahwa sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang benar-benar bisa menemukan banyak hal, bisa menemukan sesuatu hal yang sifatnya adalah ide-ide yang tak terduga. Seperti mendapatkan sebuah pencerahan dan juga sisi kreativitas. Kalau misalkan kamu bermain sosial media, kamu akan lebih punya ide yang banyak. Entah itu ide dalam konten, ide dalam melakukan banyak hal. Kalau misalnya kamu punya ide, lakukan aja sahabat kebahagiaan. Lagi senang lihat TikTok, lagi senang lihat sosial media reels di Instagram, atau mungkin juga short video di YouTube, kamu lihat yang positifnya, terutama yang sifatnya adalah edukasi atau hal-hal yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan, meningkatkan ide, stimulus kamu nonton aja, dan kemudian ini bisa membuat kamu semakin kreatif. Terutama untuk sahabat kebahagiaan yang ibu-ibu nih, banyak sekali ide-ide untuk memasak, entah itu masak-masakan yang cukup unik atau masakan sederhana. Kalau misalkan tiba-tiba kamu lihat nih, oh ini kok ada kayak postingan masakan enak ya, cobain aja sahabat kebahagiaan, cobain dan kamu terapkan dan kamu bagi atau hidangkan kepada keluarga kamu. Pasti akan ada sebuah kesan yang positif, karena ide-ide kreativitas terutama untuk para ibu-ibu untuk masak dengan menu yang baru, ini akan membuat suasana menjadi lebih harmonis lagi. Karena ya suasana hati seseorang kalau misalkan hobi masak atau apa, dan itu benar-benar diterapkan saat bagian, maka ketika kamu masak dengan cinta kasih kamu, sekelilingnya yang makan itu juga akan merasakan kebahagiaan, karena aura kamu akan tersampaikan oleh masakan-masakan kamu. Dan Kevin melihat di sini adalah aura-aura yang cukup positif ya, karena ideation di sini warnanya itu jatuhnya ada di cakra
Manipura, ada di cakra Manipura. Dimana Manipura ini yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya, sahabat bagian, atau hal-hal yang sifatnya adalah sari-sari pati dari makanan. Ya mungkin ini adalah ide yang bagus. Kamu masak masakan yang simple atau mungkin juga masakan-masakan yang berat yang sifatnya adalah sehat, hidangkan ke keluarga kamu. Maka mereka yang makan akan merasakan sebuah aura-aura positif dan energy power yang kuat banget. Tapi kalau sahabat bagian yang nggak hobi masak atau apa, nggak masalah sahabat bagian, karena ide di sini berkaitan dengan ide-ide yang kamu kelola sendiri, dan setelah itu apa, menjadikan sebuah kreativitas yang luar biasa. Jadi kamu nggak stuck di sini. Positif energi sahabat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah Fate. Warnanya di sini adalah warna ungu, dan warna ungunya di sini masuk ke cakra Ajna atau mata ketiga, dan ini adalah pusat komando dari sahabat bagian. Ketika kamu mempercayai dengan keyakinan yang kuat, termasuk dalam bentuk afirmasi. Aku percaya banget dengan afirmasiku bahwa semuanya bakalan terjadi, termasuk aku kaya, aku dipermudahkan dari segala macam urusan, aku selalu mendapatkan sebuah keberuntungan, aku selalu dicintai dan aku selalu dikasihi. Maka hal itu akan menjadi sebuah kenyataan untuk sahabat kebahagiaan. Cakra Ajna, mantranya adalah Om. Ketika mungkin kamu bermeditasi, kamu membaca mantra ini Om, ini akan meningkatkan pusat komando sahabat bagian, sehingga kamu mungkin bisa menjadi orang yang sifatnya adalah visioner. Kalau kamu menjadi orang yang visioner, ide-ide kreatif apapun itu juga pasti itu akan terwujud di masa depan nanti. Dan untuk sahabat bagian yang selalu menggunakan intuisi, termasuk Kevin nih, selalu menggunakan intuisi, ini adalah waktu yang tepat untuk terkoneksi kepada intuisi kamu yang terdalam. Karena kartu Fate ini yang warnanya adalah ungu, ini identik dengan Ajna atau mata ketiga yang terhubung antara intuisi kamu. Sehingga akan lebih banyak lagi suara-suara intuisi atau mungkin juga penglihatan-penglihatan dari intuisi kamu. Ketika kamu melihat sesuatu, entah itu dari vision, entah itu dari suara alam semesta, tapi bukan suara gaib ya, atau bukan suara jin. Intuisi itu datangnya dari jiwa kamu. Ketika mendengarkan itu, lakukan saja, ikuti intuisi kamu. Maka kamu akan mendapatkan sebuah perubahan-perubahan yang cukup positif. Dan Kevin melihat banyak hal-hal positif yang memang akan hadir untuk saat bagian, terutama dari intuisi kamu. Percayai intuisi kamu sebagai petunjuk. Karena sejatinya manusia juga akan mendapatkan sebuah petunjuk dari intuisi. Ya, berkali-kali Kevin menyampaikan bahwa intuisi itu adalah bagian dari masa depan kamu yang terlihat. Intuisi itu orang menyebutnya sebagian bahwa jiwa kita itu memang ada ya. Tubuh kita adalah tubuh 3 dimensi, dan jiwa kita atau roh kita adalah makhluk 4 dimensi. Dimana makhluk 4 dimensi di dalam roh kita ini bisa melihat masa depan, saat ini atau masa lalu. Ketika jiwa kamu atau roh kamu sudah sampai ke masa depan dan melihat sesuatu, maka yang akan kamu dapatkan itu adalah suara dari intuisi sebagai tubuh fisik yang merespon sebagai intuisi, sehingga kamu akan melihat gambaran-gambaran apa yang akan terjadi. Kalau misalkan buat bisnis, misalkan buat kreativitas, buat hobi ataupun apa, intuisi kamu yang akan menggerakkan di situ, maka ikutin saja soal bagian. Tapi kalau misalkan intuisi datang di dalam sebuah kecemasan, mungkin itu adalah sebuah firasat, di mana sahabat kebahagiaan harus lebih berhati-hati lagi. Ya, next mungkin Kevin membahas tentang intuisi dan juga firasat ya. Mungkin ya next ya, sebagai edukasi apa itu intuisi, apa itu firasat. Nanti biar sahabat bagian menambah perspektif baru. Oke, terkait itu semua ada 2 energi apa yang cukup besar di antara sahabat bagian yang berkaitan dari aura jiwa kamu. Oke, ada kartu hunger dan ada kartu description. Oke, sahabat bagian. Hunger di sini adalah rasa lapar. Rasa lapar, nggak tahu kenapa nih sahabat kebahagiaan minggu-minggu ini bawahnya tuh kayak pengen ngemil lagi, kayak pengen makan terus. Tapi nggak masalah, itu wajar sih sahabat kebahagiaan. Artinya nafsu makan kamu itu memang lagi baik ya. Nafsu makan kamu lagi baik. Jadi mungkin energi kamu menenangkan, energi kamu tenang, nggak ada tingkat stres yang tinggi, justru membuat kamu tuh kayak pengen mencoba makanan-makanan yang kamu sukai.
Tapi perlu diingatkan kalau makan jangan terlalu berlebihan. Makan aja yang cukup ya saat bagian. Dan di sini Kevin melihat hunger ini bukan berarti tentang kamu kelaparan atau apa, bukan. Tapi ini justru adalah dimana saat bagian akan haus pengetahuan. Kamu akan haus dan juga nggak akan pernah puas akan sesuatu yang sifatnya adalah positif ya. Nggak puas akan sesuatu yang sifatnya positif ini membuat saat bagian semakin kreatif. Dan jangan menjadi orang yang stuck hanya belajar itu-itu saja, tapi gali informasi-informasi lain biar sahabat kebahagiaan juga bisa menyerap energi-energi positif dari alam semesta, terutama dalam ranah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nggak terbatas. Jangan merasa bahwa oh aku cuma lulusan SD, aku cuma lulusan SMP, aku cuma lulusan SMA atau apa. Nggak usah minder, sahabat kebahagiaan itu hanya sebatas istilahnya angka, hanya sebatas sekolah, itu hanya sebatas formalitas saja. Tapi zaman canggih untuk saat ini ada sistem AI juga, kita bisa belajar banyak hal. Dari Google juga kita bisa belajar, dari YouTube juga kita bisa belajar di situ untuk menambah ilmu pengetahuan baru buat saat kebaikan, sehingga kamu menjadi orang yang benar-benar menggunakan otak kamu untuk berpikir secara logis. Karena ketika seorang menggunakan divine masculine dan menggunakan pikirannya untuk mengakses informasi, ini artinya kamu terlindung dari hal-hal yang sifatnya adalah yang tak kasat mata seperti black magic. Biasanya orang yang mudah bengong, orang yang terlalu emosional itu gampang banget kena pelet, gampang banget kena hal-hal yang sifatnya adalah black magic. Tapi seseorang yang menggunakan otak logika, mengakses pikiran kamu dengan sesuatu hal yang sifatnya mungkin ini adalah sains atau apa, ini membuat satu bagian itu terlindung. Karena black magic itu biasanya datangnya bukan hanya dari ketubuh fisik doang, tapi memang terhubungnya juga kepada otak dan juga pikiran, terutama dalam ranah pola pikir. Kenapa seperti itu? Kita membahas level vibrasi emosional manusia ya, saat bagian bahas lagi tentang level vibrasi takut ya. Takut itu vibrasinya di level force dan energinya negatif. Ketika seorang sudah disugestikan tentang hal yang sifatnya adalah black magic, pasti kesan pertama yang dibawa adalah takut. Dan takut ini yang akan membuat kamu itu mudah sekali kemasukan energi-energi negatif lainnya. Tapi ketika kamu di situ berpikir secara positif dan mau belajar, vibrasi kamu tuh naik ke level power. Dan ketika kamu naik ke level power, negatif itu nggak jadi masuk ke tempat kamu, tapi cuma numpang lewat dan kemudian pergi lagi. Dan bahkan bisa balik kepada orang yang mungkin akan melukai atau mencederai sahabat kebahagiaan. Dan kartu hunger di sini warnanya adalah kuning. Warna kuning ini identik di cakra manipura atau di cakra solar plexus. Untuk energi di sini warnanya adalah kuning sebagai bentuk permata berkilau, atau istilahnya adalah permata berkilau, bahwa energi kamu ini berkilau penuh dengan sukacita. Dan Kevin lihat banyak di antara teman-teman kamu, entah teman, entah saudara, atau bos, atau atasan, ini banyak yang traktir kamu nih. Entah itu ada event apa, atau mungkin juga ada perayaan apa, atau mungkin juga ada selebrasi ulang tahun atau apa. Ini kamu ditraktir untuk makan-makan dalam waktu dekat ini. Gak masalah sahabat kebahagiaan, ini rezeki. Jangan ditolak, karena kamu akan ditraktir makan-makan. Dan warnanya di sini adalah warna kuning. Kevin melihat untuk energi sahabat kebahagiaan dari hal-hal yang sifatnya adalah penyakit atau apa, ini mudah sekali sembuh ya. Mudah sekali sembuh di sini. Untuk mantranya adalah RAM, RAM, RAM. Mantranya adalah RAM untuk mengaktifkan energi-energi yang berkaitan dari cakra ini. Dan Kevin melihat sih energinya di sini tuh nyaman-nyaman aja ya, karena kamu mungkin dapat rezeki itu paling banyak itu dari sesuatu yang dikonsumsi, entah itu makanan, entah itu minuman. Ini kamu mendapatkan rezekinya di situ. Bersyukur saat bagian kamu punya banyak rezeki di sini. Lalu yang selanjutnya di sini tentang sebuah gangguan, dan gangguannya ini kemungkinan ya saat bagian ini letak cakranya kan ada di sahasrara yang sifatnya mungkin spiritual atau supranatural yang tak terlihat. Kartunya tentang sebuah gangguan, warnanya adalah pink. Warna pink kok mengganggu. Ada masalah cinta yang melibatkan sesuatu hal yang tak kasat mata saat kebahagiaan. Mungkin ada orang yang tidak suka sama kamu atau apa. Kemungkinan mereka mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah negatif.
tapi justru nggak kena ke kamu. Mungkin kamu beda pulau, mungkin kamu jauh, mungkin ibadah kamu juga meningkatkan ibadah kamu juga lagi rajin banget sehingga nggak akan kena ke sahabat kebahagiaan. Di kartu pertama, kartunya untungnya adalah protection, artinya kamu terlindung. Lalu kartu yang terakhir di sini adalah sebuah gangguan. Gangguan-gangguan yang terjadi untuk sahabat kebahagiaan mungkin sifatnya adalah tak kasat mata, tapi nggak usah khawatir bahwa diri kamu memang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kamu dilindungi oleh semesta, kamu dilindungi oleh aura jiwa kamu, sehingga kamu tidak terpengaruh kepada hal apapun. Yang sirik ada, yang gak suka ada, tapi biarkan itu menjadi urusan mereka. Mereka mau ngapain, mau jengking, mau apa, bodo amat. Yang penting kamu selalu memberikan cinta kasih, kebaikan untuk diri sendiri dan orang tersebut, sehingga orang tersebut akan malu sendiri. Sehingga apa, ketika dia mencoba untuk melukai kamu, ya akhirnya balas ke dia sendiri sih. Ini mungkin adalah energi yang akan terjadi dalam waktu dekat, tapi apapun itu juga, walaupun di sini ada energi negatif, jadikan sebagai rambu-rambu bahwa diri sahabat bagian adalah dilindungi. Selalu tingkatkan keyakinan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kamu dilindungi baik dalam segala hal bencana, baik dalam hal-hal yang mungkin sifatnya adalah merugikan kamu atau apa, kamu selalu dilindungi di situ. Karena Kevin melihat aura-aura di sini cukup berwarna-warna ya, ada yang warnanya hitam. Hitam bukan berarti negatif. Hitamnya di sini adalah proteksi ya. Hitam, biru, abu-abu atau putih. Lalu di sini warnanya adalah orange. Lalu di situ adalah warnanya adalah ungu, kuning dan juga pink. Warna pink itu juga identik dengan warna cinta kasih ya. Ya memang ada yang cemburu sama kamu. Ada orang yang benar-benar cemburu tentang hubungan kamu dengan seseorang dan mereka mencoba untuk mengganggu. Tapi justru ketika mengganggu, dia sendiri yang mendapatkan imbasnya. Itu adalah aura-aura yang berkaitan dari aura jiwa saat kebahagiaan. Dan warna-warna ini bisa kalian gunakan sebagai aksesoris, entah itu di layar handphone kamu, entah itu baju kamu atau apa. Gunakan warna-warna ini sebagai pengingat bahwa sahabat kebahagiaan memiliki potensi-potensi yang kuat dan kamu akan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube-nya Kevin. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian punya ide tema yang menarik atau pengen bahas apa, kalau Kevin tahu akan Kevin bahas. Ya pasti jelasnya kalau Kevin menjelaskan itu mungkin secara logika juga ya, biar sahabat kebahagiaan juga menambahkan perspektif baru. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.